Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM akhir 076. Di sini saya akan mempresentasikan laporan UAS praktikum rekayasa perangkat lunak saya yang dosen pengampunya Bapak Fajar Rohman Hariri MKom. Di sini saya membuat laporan ini dengan judul itu pendaftaran di rumah sakit swasta. Dan urutannya itu terdapat cover, identitas laporan, laporan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Nah, di dalamnya terdapat laporan hasil wawancara, laporan hasil observasi, analisis dokumen, dan identifikasi masalah. Dan ini terdapat daftar isinya seperti di atas. Kemudian langsung saja ke pembahasan. Isi dari laporan hasil wawancara ini observasi dan analisis dokumen. Laporan dari observasi dan analisis dokumen ini mencakup ini rata-rata waktu jadi pendaftaran pasien itu melalui website itu 8-10 menit. Kemudian terdapat antrean itu hingga 15 menit di jam sibuk. Nah, kemudian tidak ada sistem nomor antrean otomatis. Beberapa pasien mengeluh harus menunggu lama. Itu temukan seperti itu. Dan kemudian laporan analisis dokumennya, dokumen yang digunakan yaitu formulir pendaftaran pasien baru, gunakan untuk mencatat identitas pasien secara manual. Nah, kemudian identifikasi masalahnya berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam proses pendaftaran pasien. Nah, berikut ini isinya dari narasumber-narasumber yang sudah diwawancarai dan daftar kebutuhan software. Terdapat sistem pendaftaran digital seperti menggantikan formulir manual. Dan itu terdapat pengolahan data pasien yang menghasilkan pemeriksaan dan rujukan di data tersebut. Kemudian antrian pasien otomatis menampilkan antrian pasien secara otomatis. Nanti terdapat layar dan menampilkan antrian secara otomatis. Terus sistem pengingat jadwal untuk pendaftaran dan pemeriksaan. Kemudian laporan dan statistik, sistem untuk menghasilkan laporan statistik mengenai jumlah pasien. Kemudian kebutuhan non-fungsional, keamanan data. Sistem harus memenuhi standar keamanan data pasien, enkripsi, dan akses terbatas. Keandalan sistem harus memiliki waktu operasional yang tinggi, ini 99 uptime. Kinerja sistem, waktu respons aplikasi tidak lebih dari 2 detik untuk setiap permintaan pengguna. Dukungan pengguna tersedia fitur bantuan dan panduan penggunaan untuk petugas. Kompatibilitas sistem harus kompatibel dengan perangkat keras yang sudah ada seperti komputer dan printer. Nah, terdapat kebutuhan produk dan proyek. Ini terdapat 3 produk dan proyeknya, kemudian klasifikasi kebutuhan software. Nah, berikut ini tabel analisis kebutuhan softwarenya. Kemudian tabel keterkaitan antar produk dan prioritasnya. Tabel keterkaitannya itu seperti di gambar ini. Dan terdapat desain arsitekturnya juga. Desain arsitekturnya ini berawal dari database yang sudah kita kumpulkan dari permasalahan-permasalahan di atas seperti klasifikasi dari pasien, terus temuan dari pasien, terus untuk penanganan masalahnya seperti apa. Kemudian di sini terdapat 4. Yang pertama, modul pendaftaran pasien, itu isi database-nya yang tadi saya katakan. Terus kemudian modul antrean, modul pengolahan data pasien, middleware, quickie. Nah,
Terus dari data tersebut langsung dikerjakan secara backend melalui logic luar dan front end-nya business logic layer. Kemudian langsung ke tampilan UI-nya. Terus berikut adalah diagram blok yang menggambarkan arsitektur dan pendaftaran pasien berbasis digital. Front end-nya UI dan back-end-nya layer business logic. Sini sudah lengkap semua data-data yang dibutuhkan, database layernya seperti ini, dan middleware, kemudian modul laporannya, komponen dan teknologinya, reporting, tools, misal Jasper Reports, Power BI. Kemudian penjelasan arsitektur software, gaya arsitektur, layer arsitektur, kemudian komponen dan fungsinya, user interface, front end layer, kemudian application layer, back end, business logic, middle layer, data layer, dan terdapat antar muka, antar komponen, front end, back end, itu berkomunikasi menggunakan REST API. Backend, middleware, backend publikasikan event seperti pasien baru terdaftar ke middleware. Kemudian backend ke database, backend mengakses database melalui ORM atau Object Relation Mapping. Laporan dan pengingat komunikasi terjadi secara asynchronous lewat middleware, memungkinkan performa lebih cepat. Keunggulan arsitektur ini modularitasnya, komponen dapat dikembangkan atau diubah tanpa mengetahui keseluruhan sistem. Kemudian keamanannya, lapisan backend dan database terpisah dari antarmuka pengguna. Terus skalabilitas sistem bisa ditingkatkan menjadi multi-server dan microservice bila diperlukan. Fleksibel teknologi bisa digunakan berbagai bahasa dan framework tergantung tim developernya. Kemudian identifikasi kebutuhan outputnya berdasarkan kebutuhan software yang telah dianalisis sebelumnya. Berikut adalah kebutuhan output dari sistem. Nah, seperti ini kebutuhannya, petugas, pasien. Nah, kemudian penentuan format outputnya. Ini format outputnya seperti ini: kartu pendaftaran, nomor antrian, laporan harian, rekap bulanan, notifikasi jadwal. Terdapat formatnya: teks, digital, tabel PDF, grafik, tabel, teks, dan media dari yang untuk mencetaknya yaitu printer, sistem desktop, monitor, antrian, komputer manajemen, SMS, email, dan aplikasi. Nah, seperti ini salah satu contoh desain output yang dihasilkan. Misalkan rumah sakit Sehat Sentosa, ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, poli tujuan, tanggal daftar, dan nomor antriannya. Dan contoh laporan harian pendaftaran pasiennya seperti ini. Andi Setiawan ini nanti bisa diupdatekan, bisa ditambahkan atau diedit di setelahnya oleh admin. Yang ketiganya notifikasi jadwal pemeriksaan. Ini subjeknya jadwal pemeriksaan Anda seperti ini. Dan identifikasi kebutuhan lapor dan identifikasi kebutuhan input berdasarkan proses pendaftaran pasien. Berikut data yang diinputkan. Seperti ini data yang diinputkan, format dan tampilan inputnya. Dan format pendaftaran pasien baru seperti ini. Nah, kemudian ini data-datanya semua dan diagram konteksnya seperti ini. Pasien itu mengirimkan formulir ke sistem dan diterima oleh sistem pendaftaran pasien RS. Kemudian pendaftaran sistem ini mengirimkan lewat interaksi sistem ke petugas pendaftaran. Kemudian pasien ini secara detailnya saya jelaskan, pasien mendaftar ke P1 pendaftaran dan di D1, 2, dan P4 ini terdapat data pasien, pendaftaran, notifikasi atau kartu. Kemudian ke P3. P3 ini antrean dan jadwal. Antrean dan jadwal ini setelah itu keluarlah output ke pasien.
Nah, kemudian seperti ini diagramnya. Pasien itu menginginkan formulir dan petugas pendaftaran itu di atas ini, dan P1 ini pendaftaran pasien. Kemudian cetak kartu dan notifikasi. Nah, cetak kartu notifikasi via SMS dan email. Ini pasien dan manajemen isinya. Kemudian data jadwal, jualan data jadwal dan data jadwal di 4. Kemudian data pendaftaran dan pendataan, data jadwal, update data pasien, kemudian di tiganya terlihat isinya data pasien. Nah, ini identifikasi elemen data berdasarkan modul input-output atau DFD. Nah, tipe, format panjang, dan validasi seperti ini. Sumber dan tujuan datanya. Ini sumber dan tujuan datanya. Kemudian validasi dan pesan error seperti di atas. Pesan errornya nanti ditampilkan di setiap tabel. Identifikasi identitas dan atribut berikut ini. Nah, kemudian IRD konseptualnya menggunakan CDM, pasien, pendaftaran, antrean, jadwal, dan di akhir laporan, dan di sini outputnya. Contoh desain tabel logika dan fisik. Ini desain tabelnya seperti ini menggunakan char, varchar, det, char, teks, varchar 15. Nah, ini tabel pendaftarannya seperti ini. Kemudian tabel antriannya, jadwal, laporan seperti di atas. Nah, ini terdapat diagramnya juga pasien. Diisikan ID pasien, nama, tanggal lahir, nomor KTP, tanggal daftar, dan ini pasien ID pasien, nama, tanggal lahir, nomor KTP, alamat, nomor HP. Nah, terdapat flowchartnya juga. Sini start pasien datang ke meja pendaftaran. Jadi, apakah pasien baru? Nah, di sini ada ya dan tidak. Jika ya, isi data pasiennya. Kemudian jika tidak, verifikasi data pasien. Ini jika mengulang, kayak kita misalkan datang kedua kalinya buat mengambil obat yang sudah habis, itu bisa langsung verifikasi data pasien. Kemudian setelah itu input poli dan jadwal. Di situ kita memasukkan poli dan jadwal. Kemudian masuk ke sistem generate nomor antrean dan cetak kartu. Dan di sini N-nya. Dan di sini projectnya juga pasien datang ke meja pendaftaran, apakah pasien. Nah, ini ya atau tidak. Jika ya, isi data pasien, dan tidak, verifikasi data pasien. Itu juga ada pembaruan lagi. Nah, input poli dan jadwal. Kemudian sistem generate nomor antrian dan cetak kartu, kirim notifikasi jadwal ke pasien. Dan identifikasinya seperti ini, halaman yang didesain seperti ini. Firmware-nya sketsa tampilan deskripsi form pendaftaran pasien McDonald seperti ini. Nah, kemudian form pendaftaran pasiennya seperti ini. Terdapat nama, tanggal lahir, nomor KTP, alamat, poli tujuan, jadwal kunjungan. Nah, cara implementasinya sistemnya seperti ini. Nah, dan yang terakhir ini terdapat sinergisitas dengan sistem BPJS Online, itu penambahan sistem fitur pencairan dibayar pasien, akses via aplikasi mobile untuk pasien, integritas ke sistem, menjadwalkan dokter otomatis ke backup data harian. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.